pendidikan kesetaraan tentunya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Kami yang pertama memohonkan pamit ya Pak Eko, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Paldedikmas ada kegiatannya bersamaan. Semoga tidak kecewa Bapak Ibu. Dan ini berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kurikulum dan satuan pendidikan kesetaraan. Di latar belakang di Kabupaten Sleman, penyelenggaraan bimbingan teknis untuk tutor pendidikan kesetaraan memiliki latar belakang yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan kesetaraan di tingkat lokal. Dengan mengadakan bimbingan teknis ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak hanya mendukung para tutor dalam meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga mengukuhkan komitmen terhadap inklusivitas dan pendidikan berkeadilan di tingkat lokal. Langkah ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun tujuan penyelenggaraan bimbingan teknis ini mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan kesejahteraan di Kabupaten Sleman. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya, yaitu yang pertama, bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional para tutor pendidikan kesetaraan. Yang kedua, dengan menyediakan bimbingan teknis, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat memastikan bahwa semua tutor pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman menerapkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, bimbingan teknis juga bertujuan untuk mendorong penggunaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di satuan pendidikan kesetaraan. Yang keempat, bimbingan teknis juga bertujuan untuk menyediakan dukungan dan bimbingan kepada para tutor dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam proses mengajar. Yang kelima, dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, Dinas Pendidikan Sleman juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaat sumber daya manusia yang tersedia, yaitu para tutor pendidikan kesejahteraan. Yang keenam, melalui bimbingan teknis, Dinas Pendidikan dapat memastikan bahwa evaluasi terhadap program pendidikan kesetaraan dilakukan secara teratur dan akurat. Dengan demikian, tujuan utama dari penyelenggaraan bimbingan teknis ini adalah untuk mempersiapkan para tutor pendidikan kesetaraan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, mendukung pengembangan profesional mereka, dan memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua warga Kabupaten Sleman. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan bimbingan teknis kurikulum dan satuan pendidikan bagi tutor pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mencakup beberapa hal yang dapat mengukur keberhasilan dan manfaat dari kegiatan tersebut, antara lain yang pertama, peningkatan kompetensi tutor. Yang kedua, konsistensi implementasi kurikulum. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Yang keenam, peningkatan akuntabilitas dan evaluasi. Yang ketujuh, peningkatan jangkauan dan efektivitas program. Dengan mencapai hasil ini, diselenggarakannya bimbingan teknis kurikulum dan satuan pendidikan bagi tutor pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi kesetaraan di tingkat lokal. Waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan teknis. Waktu hari Rabu sampai hari Jumat tanggal 19 sampai 21 Juni 2024
untuk tempat berada di ruang rapat Diajar Dewantara, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Narasumber dan pemateri, yang pertama dari Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang kedua Bapak Eko Adi Saputro, SPD dari SKP Kabupaten Kulon Progo, yang ketiga Ibu Dian Astuti Wulandari, SPD dari SKP Kabupaten Kulon Progo, yang keempat Dwi Lestari Ningsih, SPD dari SKP Kabupaten Sleman, dan yang kelima Bapak Anggo Marantika, MSc dari PKBM HSPD. Untuk peserta adalah 30 tutor SKP PKBM se-Kabupaten Sleman. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semangat dan komitmen kita untuk memberikan pendidikan yang setara dan berkualitas kepada semua individu tanpa terkecuali adalah landasan utama dari acara ini. Dalam acara ini, mari kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berbagi strategi terbaik dalam mendukung peserta didik kita. Semoga bimbingan teknis ini tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga membawa perubahan positif yang signifikan bagi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman. Mari kita bersama-sama membuka acara bimbingan teknis kurikulum satuan pendidikan bagi para tutor pendidikan kesetaraan ini. Mari kita berdoa mengucap basmalah dengan mengucap bismillah, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman. Selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Mari bersama-sama menjadikan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman lebih baik dan lebih inklusif. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bu Listiana Rahmawati yang telah membuka serta memberikan sambutan pada bimbingan teknis kurikulum dan satuan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, supaya tidak kita dapat waktu yang efektif dan efisien, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber, kepada Bapak Eko Adi Saputro, SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Listiana Rahmawati selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang kami hormati, Bu Gita, Bu Preti, dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang kami hormati, dan Bapak Ibu tutor dan pengelola PKBM yang kami banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu, difasilitasi Dinas Pendidikan Sleman untuk berdiskusi, ya. Begitu. Jadi fungsi Dinas Pendidikan ketika melakukan pendampingan terhadap implementasi kurikulum merdeka adalah seperti itu. Nah, semoga ini yang bisa nanti menurunkan komunitas belajar begitu di Sleman. Baik Bapak Ibu, agak terlambat kita, ya. Memang on time waktu itu agak susah di Indonesia. Nah Bapak Ibu, dari sekian PKBM ini sudah keluar nih Permendikbud 12 tahun 2024. Adakah yang belum baca? Baru download tapi belum dibuka. Judulnya. Bapak Ibu, regulasi terkait kurikulum ini memang terus direvisi, ya. Karena kemarin ketika masa pandemi tahun 2019, 20, 21 itu memang perubahan kurikulum. Nah sekarang sudah dideklar nih, sudah keluar Permendikbud 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Gitu. Jadi tidak ada di judulnya, tidak ada kurikulum merdeka, ya. Itu kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, tapi
Tapi pasal di dalamnya ada bahwa kurikulum ini disebut sebagai kurikulum merdeka. Nah, untuk Sleman karena memang sering difasilitasi oleh dinas pendidikannya, saya harap ini lebih duluan mengaplikasikan begitu, mengaplikasikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu kemarin ketika belajar dan mencoba mengaplikasikan itu sadar perubahannya ada di mana saja dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Ada yang punya testimoni sebelum kita bahas? Maka Bu, panjenengan punya pengalaman di kurikulum 2013 sama mencoba implementasi di kurikulum merdeka ini, kira-kira bedanya di mana, susahnya di mana Bu? Nanti sebelum kita kupas lebih dalam, Bu. Susah Pak. Ya, pengalamannya lama, tapi kalau di program kesetaraan baik paket B maupun paket C itu warga belajarnya yang ya kita tetap berusaha untuk mengikuti apa yang ada yang harus disampaikan, yang tentu saja banyak menghasilkan produknya yang penting yang di kurikulum merdeka ini. Tetapi ya bagi mungkin untuk yang formal tidak terlalu sulit, tapi bagi kami terutama di BKBM kami non formal yang paket C ini, karena orang-orangnya juga sudah bekerja, jadi diajak untuk memunculkan kreativitas itu masih sulit gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain, Ibu. Baik, terima kasih. Kalau untuk kurikulum merdeka, apa ya? Karena ini mungkin teman-teman sudah ada yang mengimplementasikan di tahun kedua, ada juga di tahun pertama. Kalau saya sih antara peralihan dari KIKJ ke CPTP itu, jadi pemetaan ke TP-nya itu yang kadang masih tutor-tutor juga harus menyesuaikan penyesuaian. Terus tapi enaknya itu karena harus di kurikulum merdeka sendiri kan berbasis pada peserta didik, terus kontekstual, terus berdasarkan analisis karakter satuan pendidikan atau lingkungan. Jadi itu merupakan tidak misalnya lembaga itu maju di bidang ininya, ya kita nggak harus meniru gitu loh, karena memang analisis satuan pendidikan kita mungkin berbeda dengan lembaga yang maju tersebut. Seperti itu aja sih Pak. Jadi kalau semacam pendidikan karakter kan kita sudah ada di pemberdayaan gitu ya, kayak P5 juga kalau di kesetaraan sudah ada di pemberdayaan, jadi tidak kaget lagi gitu loh Pak Cuk. Memang di pendidikan kesetaraan itu memang karena kalau kami kan memang PKBM murni, jadi menerima peserta didik yang putus sekolah, mutasi dan sebagainya dengan berbagai latar belakang, jadi memang karakternya otomatis akan berbeda-beda, beda dengan yang basicnya homeschooling atau yang sekolah formal tapi berizin PKBM gitu. Jadi memang kalau di kami dalam pelaksanaan tidak terlalu kaget, dalam arti memang kalau analisis satuan pendidikan karakter sekolah masing-masing sekolah itu beda-beda dari dulu gitu. Tapi kalau terkait lebih ke peralihan dari KIKJ ke CPTP itu loh Pak, jadi yang kita harus buka dalam menyusun modul ajar maupun rapot pun kemarin juga heboh gitu tuh. Gurunya harus siapa dosen dia ora bedanya apa, jadi harus buka permen-permen itu dibuka, ditayangkan, dipetani seperti itu sih Pak. Jadi memang harus penyesuaian banyak. Baik, Ibu sinten? Bu Emma menggarisbawahi yang di CP, KD ke CP. CP keluar baru ya Bu? Ya. Untuk tahun ajaran depan itu sudah gunakan peraturan BSKP yang baru keluar 17 Juni. Itu. Nah, mohon nanti tiap mata pelajaran memperhatikan. Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran sudah pernah membreakdown KIKD dengan CP?
Sadar nggak beberapa materinya itu tidak dimunculkan lagi? Ya loh, banyak loh. Nah, CP yang baru ini ngurangi lagi materinya. Gitu, ngurangi lagi. Juga Bapak Ibu yang lain, ada yang mengajar sekolah formal, SMP atau SMA? Ya. Maupun Bapak? Saya pensiun. Oh, tapi tetap Dari Madrasah Aliyah Negeri 1 yang di Simanjuntak. Tapi saya lebih banyak mengajar daripada di manajemen. Jadi 27 tahun saya full di mengajar karena mungkin lebih enjoy atau passionnya di situ. Saya di PKPM Pancawusaha Pak Komar. Ya. Sepertinya yang agak sulit diterapkan itu kalau di kurikulum Merdeka yang saya tahu itu ada istilahkan penggabungan ya, penggabungan beberapa mata pelajaran. Kalau di formal tempat saya dengan musyawarah, dan musyawarah juga butuh biaya juga kan. Kemudian misalnya mengadakan acara apa, membuat makanan dan sebagainya, atau kreasi-kreasi siswa itu masih mungkin ya. Nah, yang sepertinya kalau nanti juga mohon ya, masukan dari Bapak dan teman-teman. Kalau yang sifatnya seperti itu, apakah sudah ada yang menerapkan gitu ya? Penggabungan beberapa mata pelajaran yang nanti akan diterapkan kepada siswa kan? Misalnya integrated itu loh, ya, yang saya tanyakan, atau yang seperti apa contoh yang, jadi saya lebih banyak pertanyaannya, seperti apa contoh yang mungkin sudah menerapkan tentang pengintegrasian dari beberapa mata pelajaran. Sedangkan kalau yang sehari-hari saya mengajar bahasa Inggris di sana seperti hanya saya mengajar di Aliyah, sehingga saya bisa lebih banyak bercerita tentang pelajaran saya. Di antaranya saya menggunakan media sosial YouTube. Jadi ini juga mungkin bisa saling share di antara kita. Kalau kita masing-masing punya, khususnya kalau yang mengajar ya, yang bukan manajemen, yang mengajar mungkin punya pengalaman mengajar, mungkin kalau ada yang sudah melaksanakan bagus, sehingga kita tinggal sharing. Artinya begini, saya itu kan hampir setiap mengajar itu saya dokumentasi dalam bentuk video. Setelah itu saya upload di YouTube ya, sehingga paling enggak kita diantara hasil dari pertemuan ini kalau bisa saling share hasil dari mengajar kita. Walaupun mungkin kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka itu apa hubungannya, ada atau tidak, tapi yang saya lihat berbasis kompetensi kan juga bisa dikaitkan dengan itu, sehingga kita bisa saling melihat kekurangannya kalau kita melihat hasil dari pengajaran itu yang kita sudah dokumentasikan. Dan itu intinya tidak hanya belajar di kelas, tetapi siswa juga bisa melihat kembali di rumah 24 jam begitu. Bisa saling, karena diantara kasus yang kita temui di kelas kan kadang ada yang ngantuk. Artinya berarti dia nggak dapat apa-apa. Dan itu banyak. Ada juga yang mungkin terlambat tinggal 5 menit, itu kan juga akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya, dengan kita dokumentasikan akhirnya mereka bisa melihat kembali di rumah selama 24 jam dengan dokumentasi kita. Walaupun kita kadang ngajar cuma hanya 15 menit karena memang gantian dengan guru lain dan sebagainya, tapi dengan dokumentasi itu paling nggak kita bisa saling share ya. Itu diantara yang saya manfaatkan di kurikulum Merdeka dengan berbasis kompetensi siswa begitu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan kepada saya tentang pengalaman saya juga, terima kasih. Oke, matur Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris maaf ya, bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa itu memang di kurikulum ini terlihat sekali bedanya. Itu kalau Bapak Ibu membaca, ada yang bahasa yang lain, yang bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa itu kalau sekarang itu diberi kesempatan untuk eksplor berbagai jenis bahasa. Gitu.
Nah, tapi membelajarkan dua kemampuan presiptif dan produktif itu harus ada. Jadi kalau Positif itu membaca, ya membaca, produktif bicara menulis, dan tulis. menulis dan berbicara itu dalam satu Produktif. tujuan pembelajaran. Nah, teksnya itu tidak diajarkan sebagai kompetensi, teksnya itu hanya sebagai tali gitu, untuk belajar. Itu ada di CP. Nah, kalau Bapak Ibu mau merubah gitu ya ketika pembelajaran, ya jangan samakan membelajarkan dengan KD. Kalau KD itu Bapak Ibu urut KD 3.1, sandingannya 4.1. Nonton ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di kurikulum ini tidak seperti itu. Dulu Bapak Ibu membelajarkan KD 3.1, setelah itu pasti 3.2, 3.3. Nah, sekarang pemerintah memberikan CP, itu ada CP yang harus Bapak Ibu belajarkan kepada peserta didik, tapi lingkup materi itu bukan itu yang dikejar. Karena kompetensi yang dikejar adalah literasi dan numerasinya, begitu. Yang dikejar itunya literasi dan numerasinya. Kenapa? Karena penguasaan materi tidak signifikan bermanfaat bagi peserta didik ketika sudah lulus dan hidup bermasyarakat. Tapi kemampuan literasi dan numerasi itu yang membuat peserta didik kita bisa selalu belajar sepanjang hayat. Jadi perubahan kurikulum ini dimulai dari standar kompetensi lulusan. SKL-nya itu sudah berubah. Kalau dulu SKL-nya IPA paket B, harus menguasai tentang magnet, listrik. Sekarang bukan itu, bukan menguasai magnet listriknya, tapi bagaimana dengan literasi dan numerasinya bisa memahami tentang listrik, magnet, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti ketika lulus, yang diajarkan tentang materi, yang diajarkan tentang listrik dan magnet, itu pasti akan berkembang. Oh, kemarin di magnet kita belajar ini, ternyata ada jenis magnet baru ini. Dulu starter sepeda motor itu cetak, segera, sekarang betul langsung muter kan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang akan berkembang. Kalau Bapak Ibu terjebak membelajarkan materi, kehidupan peserta didik kita, materi itu sudah akan ketinggalan. Nah, lebih baik menciptakan literasi dan numerasi peserta didik yang itu akan bermanfaat bagi dia supaya bisa belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang ditekankan di kurikulum ini. Makanya tidak ada lagi ujian nasional. Kalau ujian nasional dulu penyusun kisi-kisi ujian nasional itu ngambilnya dari SKL, itu standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, di standar isi di breakdown materinya apa saja, harus menguasai apa saja. Itu jadi soal ujian nasional. Nah, sekarang bukan itu yang diinginkan. Ternyata beberapa tahun yang lalu kita terjebak pada penguasaan materi peserta didik. Ternyata materi tersebut ketika tahun berganti, gitu ya, era digital sudah muncul, perubahan sangat cepat, materi-materi ini menjadi ketinggalan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi di semua makal yang dikuatkan literasi dan numerasinya. Nah, gitu. Tapi di SKL itu dinyatakan peserta didik itu, negara menginginkan peserta didik itu satu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu yang diinginkan. Itu ya. Pertama beriman, bertakwa, urusan yang bersangkutan dengan Tuhannya, sama berakhlak mulia, berarti urusan yang bersangkutan dengan sesama manusia, sama. Itu yang dipinginkan negara. Terus yang kedua, memiliki karakter yang seperti apa? Karakter yang seperti nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, literasi dan numerasi. Nah, ketika hal itu yang dijadikan standar kompetensi lulusan peserta didik. Nah, oleh sebab itu di standar isi sampai dengan yang dulu KIKD sekarang CP itu berubah semua. Cara membelajarkannya berubah. Sistem asesmennya berubah. Kalau Bapak Ibu masih punya pandangan ujian yang dilakukan ujian semester itu yang nilai ujian semester nanti akan masuk ke dalam nilai rapor.
nggak ketemu Bapak Ibu dengan filosofi yang awal. Negara menginginkan itu literasi dan numerasinya, bukan penguasaan materinya. Nah, asesmen itu apa? Asesmen berarti dilakukan bagian dari pembelajaran. Supaya apa? Supaya peserta didik itu terus meningkat literasi dan numerasinya. Nah, sebenarnya ini bukan hal baru. Di kesetaraan Bapak Ibu dulu waktu kurikulum 2013 kan menggunakan ujian modul ya. 1 tahun ada 5 modul ya. Tidak ada ujian semester kan itu. Sebenarnya kita sudah paham, sudah implementasi itu sejak awal gitu. Nah, sampai dengan pencabutan ujian nasional. Sebenarnya bukan kaget, harusnya kita tidak kaget. Ujian nasional dicabut. Nah, kesetaraan karena di undang-undang itu ada pasal yang menyatakan lulusan pendidikan non formal dan informal diakui negara setelah dilakukan uji kesetaraan. Nah, oleh sebab itu di akhir ada uji kesetaraan. Tapi itu tidak menentukan lulus tidaknya peserta didik. Karena lulus tidaknya peserta didik didasarkan pada dalam proses itu capaian hasil belajar yang runtut. Kalau SD atau paket A berarti capaian hasil belajar kelas 5 dan kelas 6. Kalau paket B berarti kelas 7, 8, 9. Kalau paket C berarti 10, 11, 12. Bukan ujian sekolah, tapi runtut nilai semester. Kalau tidak pakai semester ya tidak apa-apa, berarti nilai laporan hasil belajar boleh 4 rapor dalam 1 tahun ajaran. Sekarang itu sudah diperbolehkan laporan hasil belajar itu. Tidak harus 1 semester. Jadi, moga Pak. Saya pagi hari ini senang berbahagia karena setahun yang lalu saya juga mendapat dari Pak Eko, dan ternyata pagi ini kurikulum ini sudah update. Jadi saya beruntung bisa mengikuti ini. Hasil membaca semalam, kalau kurikulum yang ketika tahun lalu disampaikan itu mungkin hasil bacaannya saya pas apa tidak. Ada 4 hal hal yang tentang kurikulum Merdeka ini. Yaitu 1 adalah tentang SKL-nya, kedua standar proses, yang keempat tentang evaluasi, dan yang asesmennya yang kalau tidak salah profil Pancasila ya. Nah, kemudian pagi ini tentang kebijakan kurikulum Merdeka. Hasil saya baca semalam ya karena pagi ini akan ikut ikut baca. Komponen kurikulum Merdeka itu ada analisis karakteristik, kemudian yang kedua visi misi dan tujuan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, yang keempat perencanaan pembelajaran, yang kelima pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi ditambah dengan daftar bakat dan lampiran. Nah, ternyata pagi ini ada sedikit yang ada perubahan update-nya. Jadi saya beruntung hari ini saya ikut dan sasaran pokoknya itu tadi literasi dan numerasi. Karena di kurikulum yang kemarin tidak ada, belum muncul literasi dan ya, jadi kalau hari ini ada seperti ini update berarti saya terima kasih. Itu aja Pak. Baik Pak. Jadi Bapak termasuk yang kalau mau dapat materi ajar itu biasanya tidak tahun kemarin seluruhnya. Jadi begini Pak, kurikulum itu kita 2 ya. Ketika saya bicara kurikulum Merdeka berarti itu kebijakan tingkat nasional. Tapi kalau kurikulum di satuan, dulu kita memaknainya kurikulum sekolah, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, yang sekarang itu supaya ringkas, operasionalnya itu ya itu sudah pasti operasional. Jadi nyebutnya kurikulum satuan pendidikan, nah KSP gitu.
Nah, memang KSP nanti kalau saya nyebutnya kurikulum satuan pendidikan berarti itu yang di sekolah, kalau kurikulum merdeka berarti sebagai kebijakan nasional Pak. Begitu. Nah, nanti hal-hal apa yang harus di kurikulum KSP itu yang kemarin Puskur menyatakan beberapa komponen atau beberapa hal yang harus belum. Sekarang dikurangi lagi Pak supaya tidak banyak-banyak. Komponen KSP itu hanya ada 4. Kalau kemarin 5 dikurangi lagi. Jadi prinsipnya sebenarnya saya paham Puskur tidak menginginkan terlalu merepotkan pendidik. Pendidik itu fokusnya itu ada di kelas. Fokusnya ada di kelas. Bahkan kalau RPP Bapak Ibu masih ingat RPP kita dulu kalau buat RPP kita harus membuat RPP 1 tahun, 1 semester kalau ada Pak pengawas datang RPP itu harus sudah siap kan gitu ya. RPP plus LKS. LKS-nya gitu ya. Betul. Sekarang RPP itu berjalan. Karena bisa jadi padahal ini yang kenyataannya. Bapak Ibu kalau ajar dulu waktu kurikulum 2013 buat RPP runtut itu apakah semua bisa terlaksana sesuai rencana? Kan tidak. Nah sekarang diberikan kewenangan ketika ngajar, lakukan asesmen awal. Oh ternyata peserta didiknya udah mulai ini nih, mulai sudah pernah menerima ini gitu. Berarti apalagi harus ditingkatkan, berubah RPP-nya, kegiatan belajarnya langsung diubah aja. Gitu. Nah itu yang diinginkan. Gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi kalau namanya buku dulu bisa diwariskan, sekarang udah nggak bisa lagi. Kan kita dulu buku diwariskan ke adik-adiknya. Oke Bapak Ibu. Nah terkait buku Bapak Ibu di kurikulum baru ini sekali lagi kita tidak punya kewajiban gitu ya bersandar pada satu sumber belajar. Bahkan buku yang diterbitkan Kemdikbud di CB, Bapak Ibu pernah buka CB? Gitu ya, CB itu kumpulan buku-buku yang dikeluarkan pusat perbukuan Kemdikbud. Itu juga bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan sumber belajar apapun. Karena kalau berbasis buku, nanti ngajarnya runtut buku. Keadaan peserta didik kita tidak sesuai yang tidak cocok dengan buku tersebut ya kesulitan. Makanya sumber belajarnya boleh dari mana? Apakah modul yang lama boleh digunakan? Boleh Pak. Boleh. Aktivitas di modul-modul yang lama